Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran IPA terpadu, masih berbicara tentang klasifikasi materi, yaitu tentang unsur senyawa dan campuran. Pada minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang materi zat tunggal, yakni unsur. Yang pada kali ini kita akan berbicara tentang senyawa dan sedikit tentang campuran. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menggunakan air, gula, garam, asam cuka, dan beberapa bahan lainnya. Bahan-bahan tersebut ternyata merupakan senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih zat yang lebih sederhana dengan cara kimia. Misalnya, air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen H2 dan oksigen, dalam hal ini O2. Nah, selanjutnya, bagaimana suatu senyawa itu bisa terbentuk? Senyawa terbentuk melalui proses pencampuran zat secara kimiawi, pembakaran atau penguraian, atau dekomposisi secara termal ataupun elektrik. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Misalnya saja, sifat air sebagai senyawa akan berbeda dengan gas hidrogen dan oksigen sebagai unsur penyusunnya. Wujud air sebagai cairan, sedangkan hidrogen dan oksigen dalam temperatur kamar keduanya berwujud gas. Air dapat digunakan untuk memadamkan api, sedangkan gas hidrogen merupakan zat yang mudah terbakar dan gas oksigen merupakan zat yang diperlukan di dalam proses pembakaran. Bisa disimpulkan, senyawa adalah zat yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih dengan cara kimiawi. Contoh senyawa sederhana adalah air, unsur penyusunnya hidrogen dan oksigen. Kemudian garam dapur, unsur penyusunnya natrium dan klorin. Kemudian gula tebu, unsur penyusunnya adalah karbon, hidrogen dan oksigen. Selanjutnya bisa kita membuat sebuah kesimpulan tentang campuran adalah suatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah susu coklat, air sungai, udara, batuan, garam, rhodium, dan paduan logam. Kamu mungkin sering menggunakan berbagai jenis campuran, misalnya ketika memasak, membuat teh manis ataupun kopi. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Selanjutnya kita membahas tentang campuran homogen, di mana campuran homogen banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja larutan gula, larutan garam, dan sirup, itu semua adalah campuran homogen. Sehingga dalam larutan gula, apakah kamu dapat membedakan zat-zat penyusunnya? Dalam larutan gula tersebut, tentu kamu tidak dapat membedakan zat-zat penyusunnya. Anak-anakku semuanya, dimanapun kalian berada, tetaplah kalian belajar di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa pakai masker jika harus keluar rumah. Merica dapur dimakan gajah, tentakel lengket dijadiin jamu. Meskipun tidak saling tatap wajah, tetap ayo semangat menuntut ilmu. Pak Guru cukupin sampai di sini dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Allahumma fiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.